Lagu ini, lagu yang paling dekat di hati saya. Dan lagu ini lagu pertama saya. Dan aku berharap lagu ini merupakan lagu yang terakhir buat saya. Kenapa kamu lakuin ini semua sih, Lis? Kenapa kamu tinggalin dunia kamu yang selama ini menjadi mimpi kamu? Hidup kamu. Lis, kamu dilahirkan untuk nyanyi, Lis. Musik adalah hidup kamu. Enggak, Mas. Hidup aku cuma buat kamu, Mas. Aku rela ninggalin semuanya. Semuanya yang menjadi suatu penghalang buat kita berdua. Tapi kamu nggak mikirin panjang, Lis. Kamu nggak mikirin gimana nanti. Itu salah, Lis. Dengar, Mas. Aku memang mencintai musik. Sangat mencintai musik. Dan aku juga pernah bermimpi ingin menjadi seorang bintang. Dan bernyanyi adalah pilihan aku. Tapi kamu adalah hidup aku, Mas. Seandainya musik menjadi penghalang buat kita berdua, dan aku harus memilih antara musik dan kamu, aku milih kamu, Mas. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Pemirsa, penyanyi dangdut terkenal Lilis Mutiara baru saja menyatakan dirinya akan berhenti menyanyi. Hal ini diucapkannya saat selesai konser. Sekarang Lilis benar-benar memutuskan untuk berhenti bernyanyi, Pak. Apakah Bapak masih ingin melanjutkan rencana Bapak? Menurut saya Bapak harus menyudahi semua ini karena Bapak sudah nggak punya kontrol lagi atas Lilis.
Selama ini kontrol Bapak hanya ada di karir nyanyinya si Lilis. Dan sekarang Lilis benar-benar lepas dari Bapak. Kamu dengar, Bil? Saya tidak akan melepaskan Lilis begitu saja. Kamu dengar itu? Duh, Mama, geseran dong, Ma. Panas nih, banyak nyamuk lagi. Ya udah kamu tidur sana. Emangnya Mama nggak kepanasan? Mana bisa tidur, Ma, kalau kayak gini. Panas banget. Oh. Sayang, kok kamu baru pulang? Iya, Ma. Ya. Loh, kamu kok belum tidur jam segini, San? Iya, ini emang udah malam. Dan emang udah waktunya tidur, Kak. Dompet Mas Aldi. Tapi selama ini kan kita udah biasa hidup di rumah enak. Sekarang coba Kakak lihat. Aku sama Mama harus tinggal di tempat yang kecil ini. Panas, banyak nyamuk, kipas angin kecil. Apa Kakak mikir aku sama Mama bisa tidur nyenyak, ha? Dan Kak Aldi nggak peduli kan sama semua ini? Santi, diam kamu. Jangan ganggu kakakmu. Dengar ya, San. Kita tetap ngejalanin hidup kita sama-sama. Aku tahu kok, kamu nggak ngerasa nyaman dengan hidup seperti ini. Bisa-bisanya ya Kak Aldi ngomong kayak gitu. Sementara Kak Aldi selalu bareng pacar Kak Aldi yang orang kampung itu. Kak Aldi makan di restoran yang enak, tidur setiap hari di hotel bintang 5. Kak Aldi bisa keliling-keliling kota dengan mobil ber-AC. Kak Aldi juga tetap bisa menikmati hidup seperti orang kaya. Mama dulu nyebut pacarnya Kak Aldi orang kampung kan? Oh iya, aku emang lupa. Sekarang Mama emang mau nyelamatin diri Mama sendiri. Buat jaga-jaga kalau Kak Aldi bakal ninggalin kita dan Kak Aldi nikah sama Lilis. Gitu kan, Ma? Mungkin kalian punya alasan buat ngejalanin hidup seperti sekarang ini. Tapi aku nggak. Aku nggak bisa dan aku benci. Aku nggak tahan hidup susah seperti ini. Dengar ya. Aku minta maaf sama kamu. Aku sudah bikin hidup kamu jadi menderita seperti ini. Tapi aku janji, kita akan selalu sama-sama menjalin hidup kita seperti ini. Aku nggak akan ninggalin kamu kok. Kita lihat di TV, kalau kamu mutusin untuk ninggalin dunia nyanyi. Apa benar, Lis? Kenapa kamu ngelakuin seperti itu, Lis? Iya, Kak. Iya, Lis. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa, Lis? Kenapa?
Aldi, maafin Santi ya. Dia sudah ngomong yang enggak sama kamu. Bukan cuma itu masalahnya, Ma. Aldi bingung bukan cuma karena masalah Santi tadi, tapi karena Lilis juga. Lilis memutuskan untuk berhenti bernyanyi, Ma. Apa? Kenapa Lilis melakukan itu, Aldi? Lilis lakuin ini semua demi Aldi, Ma. Lilis memang melakukan itu, Bu. Lilis harus memilih antara musik dan Mas Aldi. Ternyata cinta Lilis begitu besar, Bu, sama Mas Aldi. Kenapa Lilis harus meninggalkan musik? Karena musik menjadi suatu penghalang buat kebersamaan kita berdua. Lilis nggak mau itu, Bu. Itu sudah pilihan Lilis. Dia sudah menentukan pilihannya. Dan pilihannya itu adalah kamu, Aldi. Tapi ini semua karena Aldi, Ma. Aldi sudah ngancurin semua impiannya Lilis. Sementara Kak Aldi selalu bareng pacar Kak Aldi yang orang kampung itu. Kak Aldi makan di restoran yang enak, tidur setiap hari di hotel bintang 5. Kak Aldi bisa keliling-keliling kota dengan mobil ber-AC. Kak Aldi juga tetap bisa menikmati hidup seperti orang kaya. Santi, dengar ya, aku minta maaf sama kamu. Aku sudah bikin hidup kamu jadi menderita seperti ini. Tapi aku janji, kita akan selalu sama-sama menjalin hidup kita seperti ini. Lis, kamu teh kok nggak ganti baju? Kamu nggak tidur semalam? Oh, AC-nya mati ya? Ibu panggilkan orang ya, biar bisa dibetulin. Bu, nggak usah, Bu. Lilis memang sengaja matiin AC-nya. Maksudnya, Lis? Bu, Lilis punya rencana menjual ini semua, Bu. Dan hasilnya Lilis mau sumbangin. Apa? Iya, Bu. Lilis sudah merasa senang. Alhamdulillah, Ibu, Laila, Dodo, Bono ada di samping Lilis, Bu. Tapi Lilis berharap Ibu nggak perlu khawatir. Lilis sudah menyiapkan sebagian buat pendidikan mereka, Bu. Dan sekarang Lilis hanya bisa mempunyai harapan sisa hidup Lilis bersama Mas Aldi, Bu. Andai saja apa, Lis? Andai saja Mas Aldi bisa datang ke sini, Bu. Tapi Lilis tahu Mas Aldi nggak bakalan, Bu, datang ke sini, Bu. Karena
Mas Aldi punya tanggung jawab untuk keluarganya, Bu. Dan Mas Aldi nggak akan mungkin meninggalkan keluarganya. Ibu percaya kamu selalu menyintai Aldi. Kalau Aldi tidak bisa menemui kamu, maka tidak ada orang yang bisa menghentikan kamu untuk menemui Aldi. Boleh saya temani makan? Pak, tas satu. Ngapain kamu di sini? Mendingan kamu pergi dari sini. Tempat ini nggak pantas buat kamu, buat orang kaya seperti kamu. Aldi, saya jadi teringat sama seekor kepiting. Kamu tahu kan, kalau kepiting tidak bisa hidup tanpa air. Ya mungkin hanya untuk beberapa saat. Tapi suatu saat nanti untuk kembali hidup, dia harus kembali ke air lagi. Begitu juga dengan Lilis. Musik itu seperti air bagi dia. Bagaikan seekor kepiting merindukan air. Dia nggak bisa hidup tanpa musik. Suatu saat dia akan kembali lagi untuk menyanyi. Pasti itu. Dengar ya, Lilis mau nyanyi lagi atau tetap tinggal bersama saya. Itu semua terserah kepada kehendak Allah. Pak, sekarang saya mau punya dia ya. Tante, apa kabar Tante? Lilis, silakan masuk. Ya, ada perlu apa, Lis? Saya kemari mau ketemu sama Mas Aldi. Mas Aldi ada, Tante? Ya, Aldi baru aja pergi ke toko musik. Tapi mungkin kamu bisa cari dulu ke Aldi di warung tenda pinggir jalan sana. Tempatnya makan orang-orang miskin itu loh. Santi, ayo masuk ke dalam. Terus hotel mana yang akan kamu rencanain bawa ke Aldi? Dan makanan apa yang kalian akan makan hari ini? Makanan Cina, Jepang, Italia, atau yang aneh-aneh lagi seperti Yunani? Hah? Cukup. Santi, kamu harus hormat dong sama tamu. Udah deh, emang gak usah pura-pura gitu. Aku tahu kok apa yang bisa bikin Lilis kelihatan terhormat gini. Karena kemewahan dan kekayaannya dia kan. Beda sama mama sama aku sekarang. Santi? Tante, kalau gitu saya pamit dulu ya Tante. Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lilis, kamu ngapain di sini? Aku tadi ke tempat mama kamu. Mama kamu bilang kamu udah berangkat ke toko. Dan sekarang aku sini buat kamu. Aku baru aja mau ke gudang, mau ngambil CD dan kaset. Hai, lihat. Lilis ada di sini. Lihat, Lilis di sini. Mbak, apa benar Mbak udah ngomong lagi? Kita masih pengen Mbak dengar Mbak nyanyi loh. Nyanyi ya Mbak ya?
tinggal dulu ya, Mbak. Mas, kok Mas Aldi jadi murung? Kenapa? Kenapa Mas diam aja? Apa ada yang salah dari aku? Kamu nggak salah, Lis. Justru aku yang ngerasa bersalah. Aku sudah ganggu kehidupan kamu dan karir kamu. Aku sedih banget, Lis. Cuma gara-gara aku, kamu jadi berhenti bernyanyi. Dan kamu korbanin semua hal yang paling kamu sukai. Aku benci sama diri aku sendiri, Lis. Aku sudah bikin kamu jadi kehilangan musik, kehilangan fans yang selalu muja-muja kamu, Lis. Lis, seharusnya yang kamu pilih adalah musik, Lis. Bukan aku. Enggak, Mas. Hatiku tahu mana yang aku pilih. Bukan musik, tapi kamu, Mas. Aku pingin Mas Aldi bawa aku ke tempat tinggal kamu, Mas. Aku pingin hidup bersama kamu, Mas. Nikahin aku, Mas. Kamu serius, Lis? Iya. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Tidakkah kau tahu diriku pasti selalu membuat semua mata melihat diriku. Mengapa kau malu-malu, seolah-olah tak mau? Pura-pura malu-malu, curi-curi pandang padaku. Janganlah kau kira ku tak bisa sepertimu, menyanyi dan menari, menaklukkan wanita. Aku bisa. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Kau malu-malu, Ku tak pernah malu-malu. pura-pura tak mengaku. Mengapa harus mengaku? Curi-curi pandang padaku. Ku tak curi pandang padamu. Benar, Lis. Kamu nikah? Bener, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya anak ibu jadi pengantin. Ibu yakin Aldi akan membahagiakan kamu. Amin. Dan mimpi manis kalian akan menjadi kenyataan. Kamu
akan menikah dengan Aldi, Lis. Iya, Da. Lis, kamu sama Aldi harus ngumumin rencana pernikahan ini. Lis, Ibu mau ketemu sama ibunya Aldi. Kan calon besan, biar Ibu bisa membagi kebahagiaan ini. Iya, Bu. Siang, Tante. Siang. Ini ibunya Lilis. Mari masuk, masuk, Bu. Mari duduk. Kira-kira ada perlu apa ya, Bu? Kedatangan saya ke sini mau ketemu Ibu sebagai orang tuanya Aldi. Mohon doa restunya untuk bisa dilaksanakan perkawinan Lilis sama Aldi. Enggak, saya nggak setuju. Saya nggak rela kalau Kak Aldi dipisahin dari kami. Enggak. Mas Aldi nggak akan pergi dari sini. Dan kalian nggak akan pernah kehilangan Mas Aldi. Maksud aku kemari, aku ingin hidup seperti kalian. Aku akan ngejalani seperti yang saat ini kalian jalani. Semua harta yang aku miliki, semua kekayaan yang aku miliki, semuanya aku tinggalkan demi kalian dan Mas Aldi. Udah deh, nggak usah sobai kayak gitu. Kita semua begini tuh gara-gara kamu. Santi, jaga sikap kamu. Harusnya kamu senang hari ini, karena hari ini sangat membahagiakan untuk kakak kamu. Santi, Lis, biarin aja. Dia memang suka begitu. Nanti juga dia kembali. Maklumlah, dia butuh waktu untuk menyesuaikan semuanya. Maafin Tante ya, Lis. Kalau selama ini Tante tidak melihat cinta kalian. Tapi hari ini mata Tante terbuka lebar. Dan Tante merestui hubungan kalian. makasih Tante. Gimana sih? Santi? Santi? Ya ampun. Kamu nggak apa-apa? Ngapain kamu di sini? Ayo saya antar pulang. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau balik ke tempat yang nggak layak disebut rumah itu. Santi! Santi, ayo kita pulang. Tinggalin aku. Kamu nggak usah pura-pura baik deh sama aku. Aku nggak bakal terkesan.
Kamu tunjukin aja sana sama Kak Aldi. Santi, yuk kita bicarakan Aduh, dulu. kamu apa-apaan sih? Aku juga yakin setelah pernikahan kamu nanti, kamu nggak akan sebaik ini sama aku. Kamu akan terus ngilang sama Kak Aldi untuk ngurusin urusan pribadi kalian. Santi, aku sama Mas Aldi gak akan pernah kemana-mana. Kita akan tetap selalu bersama. Kita bicarain di rumah yuk. Yuk kita bicarain di rumah. Lepasin! Udah nggak ada lagi yang harus kita bicarain. Ngerti? Santi, Santi, Santi. Saya heran. Kenapa orang selalu tergesa-gesa dalam memberikan keputusan? Apalagi dalam hal pernikahan. Enggak, kami bukan tergesa-gesa. Kamu gak perlu khawatir, Fajri. Kami tidak akan pernah lupa untuk mengundang kamu. Dan kamu perlu tahu, kamu orang pertama yang masuk dalam daftar undangan aku. Pernikahan aku sepertinya tidak akan pernah sempurna kalau kamu tidak menjadi saksi buat kita. Saya janji, saya tidak akan membiarkan kamu menikah dengan Aldi. Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Sepinya hidupku ini kau di sisiku, betapa rindunya diriku kepada dirimu, betapa rindunya diriku kepadamu. Ngapain kamu di sini? Maya, saya ingin kamu melakukan sesuatu buat saya. Oke, tinggal bilang aja. Apa sih yang nggak buat kamu? Kamu tinggal bilang, terus I will do it. Saya ingin kamu ikut saya ke Jakarta. Malam ini juga. Pesawat saya sudah menunggu di bandara. Nanti saya akan jelaskan semuanya sama kamu. Oke.
Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Siapa di antara kalian yang bernama Aldi? Iya, saya. Kenalkan, nama saya Maya. Saya Aldi. Ada urusan apa ya, Mbak? Ini kartu nama saya. Saya ada tawaran kerjaan buat kamu. Mungkin kita bisa bicara di luar? Boleh. Terus terang, saya prihatin atas apa yang menimpa Anda. Hancurnya usaha Anda terdengar di mana-mana dan saya merasa beruntung karenanya. Maksud Anda apa? Tolong jangan salah paham dulu. Jadi gini, dari dulu sebenarnya saya tertarik di bidang musik, tapi saya tidak tahu pasti mengenai bisnis yang satu ini. Jadi begitu saya mendengar tentang kebangkrutan usaha Anda, saya terpikir untuk bekerja sama dengan Anda. Saya mempunyai modal, dan Anda mempunyai keahlian sebagai seorang produser terkenal. Dan Anda mampu mengorbitkan banyak penyanyi menjadi bintang. Saya ingin Anda yang mengatur dan menjalankan perusahaan ini nantinya. Saya hanya mensupport dana yang dibutuhkan. Jadi gimana? Anda tertarik dengan tawaran saya? Anda sudah memiliki kartu nama saya, kan? Ya, sudah. Kalau Anda sudah mempunyai jawaban, nanti hubungin saya ya. Permisi. Halo, Halo, Fajri. gimana Maya? Semuanya beres. Aldi sudah makan umpannya, dan kamu tinggal tarik pancingnya aja. Dan saya yakin pasti Aldi akan telepon saya. Lilis. Iya, Mas. Mas ada apa? Mas. Aku seneng banget hari ini. Iya, kenapa? Mas, ada ibu nanti turun nih. Lis, kita punya kesempatan untuk merubah hidup kita saat ini, Lis. Maksudnya? Nggak lama lagi, kita akan dapetin semua yang pernah kita miliki, Lis. Mimpi manis kita akan menjadi kenyataan, Lis. Sungguh, Mas. Saat satu pintu tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka, Lis. Sini. Halo? Ini Maya. Saya Aldi. Aldi, gimana dengan tawaran saya? Kamu terima atau tidak? Iya. Saya terima tawaran Anda. Saya nggak bisa bilang, ini berarti banget buat saya. Terima kasih sekali atas kepercayaan yang Anda berikan pada saya. Saya yakin sekali. Karena yang pasti, jika Anda memimpin perusahaan saya, pasti perusahaan saya akan sukses. Nanti saya akan hubungin Anda kembali. Makasih ya. Kerja yang sangat bagus, Maya. Tapi ingat, semuanya belum selesai. Ini semua baru saja dimulai. Saya ingin kamu membuat Aldi tertarik sama kamu. Bikin dia berpikir bahwa kamu Dewi Penolongnya. Dan bikin Aldi sibuk dengan pekerjaannya. Kamu terus dampingi Aldi. Satu lagi, ini yang paling terpenting dari semuanya. Lilis jadi pacarnya Aldi. Kamu buat dia merasa kalau Aldi selama ini dekat dengan kamu. No problem. Itu sih urusan kecil. Kita minum buat itu semua.
Api cinta selalu membuat ingin bersama denganmu setiap waktu hidupku. Dulu kau begitu asing bagiku, kini kau bagian dalam hidupku. Lembutnya dirimu, naifnya dirimu, membuat aku terpesona. Api cinta selalu membuat ingin bersama denganmu setiap waktu hidupku. Tahu dirimu juga suka padamu.